Mudik. Memang harus dikatakan bahwa fenomena mudik ini hebat, ya, hebat sekali. Walaupun berliku, susah payah, dan melelahkan. Kadang di jalan ada kegembiraan yang bercampur dengan kekacauan dan keputusasaan. Ada macet, ada banyak hal yang ditemui di perjalanan. Namun begitu mudik tetap meriah, terutama menyongsong lebarannya. Para pemudik itu bagaikan anak-anak yang berterbaran keluar dari sarangnya. Motor atau mobil tidak pernah kecut, tidak pernah gentar. Meskipun misalnya banyak meregang nyawa, kita mendengar beritanya. Tapi ribuan mereka tetap menatap, ribuan mata itu tetap menatap ke langit kampung halaman. Sudah ada gambaran kedamaian di sana. Gitu. Nah, sebetulnya mudik ini apa sih? Mudik ini adalah gerak kembali dari perjalanan hidup dengan membawa bekal yang cukup. Gitu. Orang berkata misalnya, surga adalah tempat mereka yang sesungguhnya, bukan di bumi yang akan ditinggalkan ini. Gitu. Nah, di sini kita hanya mengemban tugas pemenuhan. Dan siapapun yang berasal dari satu tempat, dia pasti hendak menuju kembali ke tempat itu. Gitu ya. Nah, apakah tempat itu? Ya, tentu saja itulah kampung halaman kita, tempat ayah ibu di mana kita dilahirkan, dan pada akhirnya juga adalah kampung halaman di mana kita diasalkan. Inilah yang kita sebut return, kembali ke asal primordial, saat di mana manusia berada dalam kerumunan, keakraban, dan damai di sana. Saling begitu erat, saling bertaut, dan saling mencintai. Sudah nampak jelas di sana ada ketulusan dan tanpa pamrih. Jadi bisa kita katakan saja bahwa mudik adalah sebagai bagian dari drama kosmik yang merupakan proses pengulangan dan perputaran kembali. Gitu. Nah, kan tapi kawan, tentu saja ya kita dapat mendapatkan satu gambaran bagaimana mudik itu, pulang kampung itu memberikan gambaran agung gitu ya tentang fitrah manusia yang pasti rindu untuk kembali ke asalnya. Akan tetapi kita tentunya memikirkan juga dengan akal sehat tentang skala prioritas, bahwa tentunya tahun ini kita tidak perlu mudik gitu. Atas dasar atau atas alasan yang sama, yaitu alasan cinta kasih kita kepada keluarga di kampung. Karena jangan sampai nanti akan terjadi penyesalan di sana ya. Bagaimana kita pulang berkumpul, justru kita malah menyebarkan virus yang mengakibatkan bencana di kampung halaman. Oleh karena itu, ada skala prioritas yang harus kita tekankan di sini. Ada satu prinsip yang juga harus yang kadang-kadang ada kalanya mengalahkan prinsip yang lain. Untuk itu bersabarlah agar tahun ini tidak perlu kita mudik dulu untuk menjaga kelangsungan hidup bersama ya. Demi kedamaian kita bersama sampai betul-betul masa pandemi ini betul-betul bisa diatasi dengan baik. Untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kita semua. Jangan mudik dulu ya.